Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kalian semua. Video kali ini, kita akan membahas mengenai ternak sapi dan kunci sukses dalam pengembangbiakannya. Tapi, sebelum lanjut ke pembahasannya, mari sama-sama kita dukung channel ini, agar semakin berkembang, dan terus membagikan video yang bermanfaat juga menghibur kalian semua, dengan cara like, share, dan subscribe. Inilah video tentang bagaimana formula terbaik dalam beternak sapi, agar menghasilkan ternak sapi yang berkualitas, dan memiliki nilai jual tinggi. Usaha beternak sapi adalah peluang usaha yang potensial, mengingat permintaan akan kebutuhan daging sapi sangat tinggi yaitu pada kisaran 60%, tetapi hasil produksi daging sapi dalam negeri hanya bisa memenuhi sepertiga saja dari kebutuhan tersebut, yaitu sekitar 20% saja. Kondisi ini menyebabkan terjadinya defisit yang memaksa pemerintah untuk mengadopsi sapi dari luar negeri, dan angka permintaannya pun akan semakin meningkat seiring dengan pergantian tahun dan pertambahan jumlah penduduk yang juga meningkat. Potensi pengembangan ternak sapi sangat besar, didukung dengan kondisi iklim dan cuaca yang cocok di wilayah Indonesia. Padahal sebagai negara tropis, di mana banyak sumber daya alam yang dapat digali, bukan hal yang sulit untuk meningkatkan produksi daging sapi dengan cara beternak tersebut. Karena sangat mudah dalam mencari pakan, banyak pakan alami yang bisa kita temukan di sekitar, dan jikapun ingin menggunakan pakan buatan yang berkualitas, tentunya tidak kalah dengan pakan impor. Namun, semuanya butuh kesabaran dan ketelitian dari peternak itu sendiri. Memang, butuh modal yang cukup besar dalam usaha beternak sapi ini, tapi keuntungannya juga besar. Maka, pentinglah cara kita merawat sapi agar bisa tumbuh besar dan sehat. Dan berikut, kita akan membahas langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam beternak sapi. Termasuk cara umum ternak sapi potong dan perah yang harus kalian tahu. Nomor 1. Kandang sapi yang haruslah baik dan bersih. Lokasi kandang sapi yang ideal, harus berada sekitar kira-kira 10 meter dari rumah, dan juga harus terkena sinar matahari yang cukup untuk mencegah kelembaban pada kandang. Kandang sapi ada dua tipe, yaitu bentuk ganda dan tunggal tergantung dari jumlah sapi yang akan dipelihara dan ketersediaan dana yang ada. Kandang tipe tunggal posisi sapinya dibuat satu baris atau sejajar, biasanya untuk ternak sedikit. Sedangkan tipe kandang ganda posisi sapi di dua jajar, saling berhadapan maupun bertolak belakang, biasanya kita lihat di peternakan besar atau komersil. Tapi umumnya para peternak memakai tipe ganda, karena di antara kedua jajaran, bisa dimanfaatkan untuk akses peternak lalu lalang di antara kandang tersebut. Kandang sapi bisa juga dibuat sederhana, yang penting bersih dan bebas hama. Untuk kerapiannya sendiri, kandang sapi dibuat per individu, jangan di awal, agar tidak terjadi perebutan pakan yang menyebabkan tidak meratanya pertumbuhan ternak. Kandang individu, idealnya dibuat dengan ukuran 2,5 kali 2 meter untuk satu ekor sapi. Penempatan ini bisa membuat pertumbuhan pesat karena tidak bersaing dalam pakan dan ruang gerak terbatas, sehingga tidak menggunakan banyak energi untuk bergerak. Kandang bisa terbuat dari kayu gelondongan, atau papan dari kayu yang kuat. Kandang sapi dibuat terbuka atau setengah terbuka, jika daerahnya di dataran rendah dan panas, tetapi anginnya tidak terlalu kencang. Sedangkan kandang yang dibuat dengan dinding tertutup, biasanya di daerah dingin. Dan, kandang yang dibuat untuk anakan sapi, tempat makan dan minum bisa dibuat di luar kandang tapi masih dinaungi atap kandang. Tempat makan sapi itu sendiri, haruslah dibuat lebih tinggi agar tidak terinjak, atau tercampur dengan kotoran. Sedangkan tempat minum,
Juga dibuat sedikit lebih tinggi dari lantai, dan tentunya permanen. Biasanya berupa bak beton. Adapun lantai kandangnya, bisa terbuat dari semen maupun tanah padat, dan kemudian bisa kita lapisi lagi menggunakan jerami kering agar hangat. Jangan lupa untuk membersihkannya dari kotoran sapi secara rutin. Selain itu, kotoran sapi tadi, bisa ditimbun di tempat lain, agar memudahkan proses fermentasinya, yang membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu, untuk kemudian berubah menjadi pupuk kandang yang matang dan baik untuk digunakan. Nomor 2. Proses pembibitan atau bakalan sapi. Sebelum kita memulai usaha peternakan, kita tentunya perlu mengenali jenis sapi apa yang akan kita ternakan. Berikut ada beberapa jenis sapi yang cocok untuk diternakan. Di antaranya, sapi Bali, sapi Brahmana, sapi Limousin, sapi Madura, dan sapi Ongole. Nomor 3. Mencari dan menentukan bibit sapi berkualitas. Setelah kalian menentukan jenis sapi apa yang akan kalian ternakan, berikutnya, kalian harus mencari bibit atau bakalan sapi yang berkualitas. Bakalan sapi yang berkualitas baik, tentunya akan mempengaruhi hasil akhir dari usaha penggemukan. Dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam hal tersebut? Pertama, carilah yang punya tanda telinga, itu berarti sapinya sudah tercatat dan sudah jelas silsilahnya. Kedua, usianya sekitar 2 tahun, dengan bobot berkisar 200 kg. Usahakan memilih yang jantan, karena pertumbuhannya lebih cepat dari sapi betina, sehingga, nantinya pada umur yang sama, sapi jantan sudah memiliki bobot daging yang lebih besar, dibandingkan dengan sapi betina. Ketiga, memiliki mata cerah dan bersih, tidak ada kotoran atau mengeluarkan udara. Juga, tidak ada tanda kerusakan kulit, maupun bulu yang rontok akibat parasit eksternal. Keempat, tidak ada gangguan pernafasan, seperti hidung yang mengeluarkan lendir. Kukunya pun normal, dan tidak terasa panas bila diraba. Lalu yang kelima, bagian ekor dan duburnya bersih, tidak ada tanda-tanda bekas diare. Dan yang keenam, tubuh kurus dan tulang menonjol tetapi tetap sehat, karena tubuh kurusnya tersebut bukan karena kurang pakan ataupun terkena penyakit, melainkan karena usianya yang masih belia. Dalam beternak sapi, ada yang namanya proses penggemukan. Tujuannya adalah untuk memelihara sapi dewasa dalam keadaan kurus, kemudian ditingkatkan bobotnya melalui peningkatan daging dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar 3-6 bulan. Tetapi waktu yang ditentukan akan berbeda jika kita memelihara atau membeli bibitan sapi yang masih kecil. Satu kunci sukses dalam proses penggemukan adalah pakan dan nutrisi yang cukup. Setiap hari, seekor sapi membutuhkan pakan sekitar 10% dari bobot tubuhnya, serta konsentrat atau pakan tambahan sekitar 2% setiap harinya. Ternak sapi juga membutuhkan 15-30 gram pasokan garam per hari, dan 13-30 gram kalsium fosfat yang ada terkandung di dalam tepung tulang atau kapur. Jangan lupa untuk selalu menyediakan air bersih yang cukup untuk keperluan minum ternak setiap hari. Pakan ternak pun bisa diberikan 2 atau 3 kali dalam sehari. Kita pun perlu memberikan banyak ragam dan jenis variasi pakan serta konsentrat agar si sapi tidak bosan, juga menunjang kebutuhan nutrisi dari sapi itu sendiri. Dalam proses pemberian pakan ini, konsentrat pakan diberikan 2 atau 3 jam sebelum pakan hijauan diberikan kepada sapi. Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan enzim dari ludah sapi yang bermanfaat untuk memicu pertumbuhan bakteri di dalam rumen sapi. Dalam beternak sapi, ada yang namanya proses penggemukan. Tujuannya adalah untuk memelihara sapi dewasa dalam keadaan kurus, kemudian ditingkatkan bobotnya melalui peningkatan daging dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar 3-6 bulan. Tetapi waktu yang ditentukan akan berbeda jika kita memelihara atau membeli bibitan sapi yang masih kecil. Satu kunci sukses dalam proses penggemukan adalah pakan dan nutrisi yang cukup.
Setiap hari, seekor sapi membutuhkan pakan sekitar 10% dari bobot tubuhnya, serta konsentrat atau pakan tambahan sekitar 2% setiap harinya. Ternak sapi juga membutuhkan 15-30 gram pasokan garam per hari, dan 13-30 gram kalsium fosfat yang ada terkandung di dalam tepung tulang atau kapur. Jangan lupa untuk selalu menyediakan air bersih yang cukup untuk keperluan minum ternak setiap hari. Pakan ternak pun bisa diberikan 2 atau 3 kali dalam sehari. Kita pun perlu memberikan banyak ragam dan jenis variasi pakan serta konsentrat agar si sapi tidak bosan, juga menunjang kebutuhan nutrisi dari sapi itu sendiri. Dalam proses pemberian pakan ini, konsentrat pakan diberikan 2 atau 3 jam sebelum pakan hijauan diberikan kepada sapi. Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan enzim dari ludah sapi yang bermanfaat untuk memicu pertumbuhan bakteri di dalam rumen sapi. Pakan hijau itu sendiri terbagi menjadi 3 kategori, yaitu hijauan segar, hijauan kering, dan silase. Hijauan segar pun dibagi dalam beberapa macam, antara lain rerumputan, daun kacang-kacangan, dan beberapa hijauan segar lainnya. Untuk hijauan kering sendiri, juga ada beberapa pakan yang cocok untuk ternak sapi, seperti daun turi, daun lamtoro, rumput gajah, rumput raja, rumput setaria, daun tebu alang-alang, dan sebagainya. Hijauan kering pun ada yang merupakan hasil pengeringan dari hijauan segar tadi, contohnya jerami padi, jerami jagung, dan jerami kacang tanah yang sering diberikan saat musim kering tiba. Dan silase adalah pakan yang terbuat dari hijauan segar yang diawetkan. Cara pembuatannya sendiri adalah dengan menutup rapat hijauan tersebut, dan selanjutnya akan terjadi proses fermentasi. Beberapa contoh silase tersebut adalah silase rumput, silase jagung, dan silase jerami padi. Menurut penelitian, memberi pakan hijauan segar saja kurang efektif dalam proses penggemukan, karena pakan hijauan segar kandungan nutrisinya masih terbatas. Tentu, butuh waktu yang lama dan kurang optimal, itulah sebabnya, pakan tambahan atau konsentrat sangat dibutuhkan dalam proses ini. Pakan tambahan bisa berasal dari limbah pertanian, maupun limbah industri, diantaranya, berupa bekatul, atau dedak padi halus, ampas tahu, gaplek, bungkil kelapa, ampas bir, ampas tebu, kulit biji kedelai, kulit nanas, tepung ikan dan batang sagu rumbia, yang sudah dikupas. Namun jika kalian ingin cara mudah, silahkan membeli konsentrat buatan pabrik pakan saja. Teknologi baru penggemukan sapi sekarang, sangat diharapkan untuk memberikan suplemen organik dan vitamin, karena sapi yang kita pelihara kadang-kadang merasa jenuh, dan lama-kelamaan akan kehilangan nafsu makan. Meskipun, sudah diselingi dengan banyak variasi makanan. Suplemen juga, berpengaruh sangat penting, untuk meningkatkan nafsu makan si sapi. Adapun, vitamin dan suplemen yang cocok untuk sapi, bisa kita beli di toko pakan ternak terdekat. Contohnya, merek Viterna Plus, POC NASA, dan Hormonik, yang mengandung nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan hewan ternak. Di antara mineral-mineral penyusun tulang dan darah, asam amino, pun, diperlukan untuk pembentukan sel dan organ. Dengan asupan vitamin yang lengkap tadi, ternak sapi kalian pun akan sehat dan memiliki daya tahan tubuh yang prima. Dan sekarang, kita telah sampai pada tahap akhir, kunci sukses beternak sapi, dengan poin yang keempat, yaitu proses pemeliharaan ternak sapi. Pemeliharaan ternak sapi, kurang lebih, sama seperti hewan ternak pada umumnya, selain pakan yang mencukupi dan bernutrisi, peternakan sapi pun, juga membutuhkan perawatan rutin, agar perkembangannya berjalan dengan baik. Sapi, perlu diberikan vaksinasi rutin untuk menghindari penyakit yang serius, seperti penyakit antraks, penyakit mulut, pembengkakan kuku, dan penyakit sapi lainnya. Ternak sapi juga perlu diberikan obat cacing secara teratur setiap 3, 6, atau 12 bulan sekali, agar menghindari si sapi terserang cacingan.
Meskipun penyakit cacingan tidak terlalu berbahaya, tapi jika sapi terkena penyakit tersebut, bisa berpengaruh pada pertambahan berat badan saat proses penggemukan, dan ini bisa menyebabkan kerugian untuk kalian sendiri. Namun hal yang paling penting adalah, membersihkan kandang sapi setiap hari, bahkan jika memungkinkan, membersihkannya, bisa dilakukan 2 kali sehari. Kandang yang bersih, dapat membuat ternak sapi kalian, menjadi nyaman, dan tidak mudah stres, serta, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan sapi, juga ternak kalian akan terhindar dari penyakit yang tidak perlu, karena disebabkan oleh kandang yang tidak terawat dan kumuh. Kebersihan badan si sapi juga perlu dijaga, dengan cara, memandikannya sekitar 1 atau 2 hari sekali. Sikatlah tubuh si sapi hingga bersih. Pastikan pula, agar lantai kandang sapi selalu kering, misalnya dengan membuat lantai kandang agak miring, sehingga tidak tergenang oleh air pada waktu musim penghujan tiba. Genangan air ini, bisa saja menimbulkan penyakit pada kuku si sapi, yang diakibatkan dari kaki si sapi, karena menginjak genangan air terus-menerus. Di samping itu, perlu juga ada sebuah kandang pengendalian, yang bertujuan agar sapi yang terkena penyakit, dipisah dari yang lain, sehingga mencegah penularan pada sapi lain. Maka, sangat penting untuk melakukan pemantauan rutin, sehingga, sapi yang terkena penyakit, segera dikenali, dan dipisahkan, serta diberi obat. Jadi kesimpulannya adalah, begitu banyak faktor, yang mempengaruhi keberhasilan penggemukan ternak sapi yang kalian miliki. Di antaranya adalah, genetik dan jenis kelamin dari bakalan, atau bibit sapi yang kita pilih, pakan yang berkualitas dan asupan vitamin serta suplemen makanan, dan juga pemeliharaan dan perawatan yang benar. Dengan totalitas kalian, dalam merawat ternak sapi tadi, keuntungan pun akan datang dengan sendirinya. Dalam menjalankan bisnis ternak sapi, kalian bisa meraup untung yang berlipat ganda, karena selain dari nilai jual sapi ternak kalian yang pasti akan tinggi, kalian juga dapat memperoleh keuntungan dari susu sapi, kulit sapi, juga dari kotoran sapi itu sendiri. Sangat potensial dan menjanjikan. Itulah tadi pembahasan mengenai kunci sukses dalam beternak sapi. Semoga bisa menambah wawasan kalian dalam hal beternak sapi, dan juga sebagai informasi yang bermanfaat untuk kesuksesan menjalankan usaha ternak kalian. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya, terima kasih dan salam sukses selalu.